Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang akan menonton video ini dan selamat pagi juga untuk Ibu RT dari lingkungan Garam. Nah, jadi perkenalkan saya Samratul Jana, perwakilan dari program studi farmasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan mengenai hipertensi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu hipertensi. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan kembali apa itu hipertensi. Jadi hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang terjadi akibat meningkatnya tekanan sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan tekanan diastolik meningkat lebih dari sama dengan 90 mmHg. Nah, PTM ini merupakan penyakit tidak menular yang apa ya, sangat rentan terjadi pada warga yang berada di negara berkembang, terutama Indonesia gitu. Dan hipertensi ini disebut sebagai penyakit yang yang paling mematikan begitu. Nah, untuk jenis hipertensi sendiri ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama ada primer dan sekunder. Nah, untuk primer sendiri itu terjadi karena faktor genetik. Jadi 90% dari hipertensi tersendiri itu terjadi karena faktor genetik atau keturunan. Kemudian sekunder, nah untuk sekunder ini terjadi karena penyakit atau suatu obat. Nah, tahu nggak sih Bapak Ibu sekalian bahwasannya 972 juta orang atau 26,4% penghuni bumi mengidap hipertensi dan prevalensi di Indonesia sendiri itu mencapai 31,7%. Dan menurut WHO, pada tahun 2025 atau sekitar 4 tahun dari sekarang, akan terjadi peningkatan hipertensi seiring dengan bertambahnya penduduk di bumi ini. Kemudian ada beberapa faktor resiko dari hipertensi itu sendiri. Yang pertama itu ada umur, gender, suku, genetik, alkohol, stres, garam, dan merokok. Nah, untuk umur sendiri, semakin tua seseorang, maka akan semakin rentan terjadinya hipertensi karena sudah berkurangnya fungsi tubuh yang tidak sama seperti orang muda yang masih normal begitu. Kemudian ada gender laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin yang paling berisiko itu perempuan karena perempuan itu memiliki tingkat stres yang tinggi dibanding laki-laki. Kemudian untuk suku dan genetik ini saling berkaitan satu sama lain karena ini merupakan masih keturunan ya. Jadi kan satu suku tuh keturunan ya Bapak Ibu yang di mana genetiknya itu mungkin ada yang sama. Jadi hipertensi juga yang sudah saya jelaskan tadi bisa terjadi karena keturunan. Kemudian alkohol, untuk alkohol dihindari, jangan dikonsumsi karena itu meningkatkan faktor risiko terjadinya hipertensi. Kemudian stres, jangan stres-stres ya Bapak Ibu, apalagi tanggal tua ya. Jadi jangan stres karena itu bisa meningkatkan faktor hipertensi tersendiri. Kemudian garam, nah mungkin Bapak Ibu yang terkena darah rendah mungkin disuruh konsumsi garam ya memang benar garam ini bisa meningkatkan kadar bisa meningkatkan tekanan darah gitu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak juga tidak baik. Gitu. Kemudian merokok, karena merokok ini bisa menyebabkan plak di pembuluh darah sehingga terjadi hipertensi. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus mencegah hipertensi dengan beberapa cara. Yang pertama itu menjaga berat badan, olahraga, menghindari merokok, menghindari mengkonsumsi kafein, menghindari konsumsi garam yang terlalu berlebihan, kemudian mengkonsumsi makan bergizi dan menghindari alkohol. Nah, untuk berat badan sendiri bisa dijaga dengan berat badan yang ideal ya Bapak Ibu karena kalau terlalu berat dapat meningkatkan obesitas sehingga bisa terkena hipertensi. Kemudian olahraga juga untuk olahraga untuk merefreshkan badan gitu biar berat badan juga normal gitu ideal. Kemudian hindari merokok yang sudah saya singgung tadi di faktor resiko juga. Hindarilah konsumsi kafein untuk Bapak Ibu yang sering mengopi dan sebagainya. Kemudian jangan konsumsi garam yang terlalu tinggi yang sedang-sedang saja. Kemudian mengkonsumsi makan bergizi karena bisa meningkatkan kesehatan kita, kemudian menghindari alkohol yang sudah saya singgung tadi, karena alkohol bisa meningkatkan faktor risiko hipertensi. Nah, Bapak Ibu sendiri bisa melihat video ini yang sudah saya buat bersama Ibu RT ya.
itu di laman YouTube Komedu D3 Farmasi 2020 atau ke sosial media lainnya. Dan apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada kontak person yang sudah tertera, yaitu atas nama saya sendiri, Samra Tujana, yang sudah ada nomor WA-nya di bawah sini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.